Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatullah wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waj'alna ya Rabbana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Waj'alna ya Rabbana min khiyari ummati habibika sayyidina Muhammad. Wahshurna ya Rabbana ghadan tahta liwa'ihi wa fi zumratih. وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang Allah muliakan, yang kami cintai dan kita rindukan, guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada beliau, mempermudah segala urusan-urusan beliau, khususnya adalah urusan dakwahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pecinta-pecinta, murid-murid daripada beliau, menjadi murid dan pecinta yang tulus, yang sesungguhnya, sehingga kita tidak hanya dikumpulkan dengan beliau dan guru-guru mulia beliau di dunia ini, tetapi kita berharap perkumpulan dengan beliau, guru-guru mulia beliau bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para santri, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan kajian kitab Sulamut Taufiq dan kitab Riyadhus Shalihin yang rutin diadakan di tempat ini, di waktu ini, setiap pekannya, di setiap Sabtu pagi tepatnya. Dan kita telah sampai kepada perkataan musannif Sulamut Taufiq Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Abdullah bin Tahir أو من حرم حلالا كذلك. Langsung saja, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin ila an qala أو من حرم حلالا كذلك. أي
mimma huwa ma'lumun minad dini bil darurah mimma la yakhfa alaih kal bai' wan nikah. Dibuka kitabnya, diperhatikan kalimah-kalimahnya. Di dalam beberapa versi Sulam Taufik yang masyhur yang ada di tangan kalian, teksnya begini: au harrama halalan kadzalik. Selesai sampai di situ. Kadzalik ini kembali ke mana? Kembali kepada mimma huwa ma'lumun minad dini bid darurah mimma la yakhfa alaih. Kal bai'i wan nikah. Ya. Jadi kalau kita rangkai dengan sempurna maka akan jadi seperti ini. Au man harrama halalan kadzalika ay mimma huwa ma'lumun minad dini bid darurati mimma la yakhfa alaih kal bai'i wan nikah. Apa artinya? Pembahasan kita tentu masih dalam pembahasan sebab-sebab kekufuran atau kemurtadan yang kembali kepada i'tiqad atau keyakinan. Atau seseorang yang mengharamkan perkara yang halal, yang mana perkara tersebut adalah ma'lum minad din bid darurah. Ini sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Mimma la yakhfa alaih, kal bai'i wan nikah. Contoh dari perkara tersebut al bai', jual beli. Yang kedua an-nikah. Ini contoh nikah. Tidak hanya orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, yang keharamannya disepakati, kemudian secara konsensus dan kemudian diketahui itu adalah bagian daripada agama dan jalur pengetahuannya dengan mudah sekali, dengan secara otomatis tanpa harus merenung, dan perkara itu perkara yang jelas. Tidak hanya ini yang mengakibatkan seseorang yang meyakininya menjadi kufur, menjadi keluar dari Islam, tapi kebalikannya, orang yang mengharamkan perkara yang jelas-jelas kehalalannya, yang memiliki sifat mujma' alaih ma'lum minad din bid darurah mimma la yakhfa alaih, juga sama keluar daripada Islam. Agama nggak bisa dibuat main-main. Halal ya halal, haram ya haram. Ingat ya, barang siapa yang mengharamkan satu perkara yang hukum kehalalannya disepakati oleh para ulama, yang hukum kehalalannya diketahui bagian daripada agama dan jalur pengetahuannya secara otomatis tanpa butuh kepada merenung, dan perkara tersebut atau hukum halal tersebut sangatlah jelas, bukan perkara yang samar bagi seseorang, bagi kita, siapapun yang mengingkarinya maka hukumnya keluar daripada Islam. Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya jual beli. Yang namanya jual beli adalah perkara yang halal. Jual beli adalah perkara yang halal, kehalalannya disepakati oleh para ulama secara konsensus, baik orang awam ataupun orang khusus, apalagi para ulama tentu mengetahui dengan jelas tanpa ada keraguan, tanpa perlu berpikir, dengan sangat jelas dan gamblang bahwa yang namanya jual beli hukumnya adalah boleh. Kemudian ada seseorang mengaku dirinya muslim,
orang tersebut mengharamkan jual beli karena keyakinannya akan keharaman jual beli, padahal dia tahu jual beli dalam syariat Islam itu halal dan itu sangat gamblang dan jelas, maka saat itu dia sudah keluar dari Islam. Makanya dalam agama ini yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, tidak boleh sebaliknya. Yang menghalalkan perkara yang sudah haram, keharamannya sangat jelas dan disepakati dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan di sini, keluar dia dari Islam. Begitu pula orang yang mengharamkan yang halal juga keluar dari Islam. Timbul pertanyaan, Ustadz, kan di pondok ini ada larangan bahwa yang namanya megang HP atau alat-alat elektronik atau gadget itu tidak diperbolehkan. Padahal menurut syariat hukumnya boleh-boleh saja. Wah, jangan-jangan ini termasuk mengharamkan yang halal. Ini anak-anak hore, nah sudah mulai awas. Tidak, nah tetap peraturan itu dibuat untuk kalian, bukan berarti yang membuat peraturan mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, diperhatikan, bukan. Tetap hukumnya adalah boleh, itu hukum asalnya. Tapi kadang kebolehan itu dari orang per orang menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Itu hukum asal perkaranya, belum berkaitan dengan orang ke orang, individu ke individu. Ya. Jadi kalian dilarang karena ada kemaslahatan yang sangat besar. Ya. Kalian dilarang karena kalau seandainya dibebaskan ada kemudaratan yang sangat besar. Bukan karena perkara yang dilarang itu adalah haram menurut syariat. Secara langsung tidak. Tapi kalian dilarang demi mendapatkan maslahat yang sangat besar dan demi terhindar dari kemudaratan yang sangat besar. Naik motor boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nyetir motor itu boleh enggak? Nah, boleh. Kalau ada anak kecil umur 5 tahun pengen naik motor, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Sudah gitu di jalan raya lagi. Jangan naik motor. Terus kalian bilang syariat kan memperbolehkan. Ya coba aja, syariat memang memperbolehkan hukum naik motor secara umum. Tapi kalau sudah anak kecil umur 5 tahun belum tahu caranya bagaimana menggunakan motor, kemudian sama kalian boleh nak, silakan. Lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bentar lagi tahlilan kita. Gitu kan? Jadi larangan ini karena perkara lain, bukan karena perkara kebolehan yang ini, bukan. Karena ada apa? Ada mudarat yang besar. Bisa diperhatikan? Pahami ya? Baik. Jadi larangannya bukan karena mengharamkan yang halal, tapi karena perkara lain, apa? Mencegah datangnya kemudaratan yang besar. Sedangkan hukum mencegah kemudaratan yang besar atau kemudaratan yang kecil bahkan itu wajib. Sehingga ada sebagian ulama itu mengharamkan nonton TV. Boleh nggak nonton TV? Ada sebagian haram, tidak boleh. Masya Allah.
Ini bukan berarti nanti kalian ngomong, wah saya belajar dari Suratul Taufik, siapapun yang mengharamkan perkara yang halal keluar dari Islam. Masya Allah. Nanti dulu nak, dia mengharamkan karena apa? Itu dilihat. Apakah karena zat nonton TV-nya, atau dia mengharamkan karena perkara lain di luar zat nonton TV? Perhatikan oleh kalian. Oh ternyata karena perkara lain. Apa itu? Karena banyaknya program-program televisi yang menyuguhkan acara-acara yang kalau ditonton oleh mata kita hukumnya adalah haram. Itu namanya keharamannya li'aridin, karena perkara lain yang keluar dari zat atau hakikat nonton TV. Sama megang gadget, naik motor untuk anak kecil, nonton TV. Dalam hal ini sama. Jadi ini bukan termasuk mengharamkan yang halal, bukan. Buktinya apa? Buktinya yang membuat peraturan tidak boleh memegang gadget, kadang megang gadget. Kenapa? Karena dia sudah dianggap bisa dan mampu memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jelas atau tidak? Ini masuk dalam saddud dzari'ah, mencegah satu perbuatan yang akan menjurus kepada keharaman. Nah, ya, jadi ketika kalian mendengar penjelasan di sini, jangan diambil ditelan mentah-mentah, nak. Kemudian kita ngaji kalau kita di sini sebagai wawasan pemahaman awal. Ini agar kita terhindar dari yang namanya kekufuran i'tiqad. Adapun untuk menghukumi orang lain, serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Ya. Baik, kembali. Au harrama halalan kadzalik, atau orang yang mengharamkan perkara yang halal kadzalik. Kadzalik ini kembali mujma' alaih ma'lum minad din bil darurah mimma la yakhfa alaih. Ya. Contohnya jual beli. Jual beli hukumnya dalam syariat adalah boleh. Sehingga tidak diperkenankan ada seseorang yang mengharamkan hukum jual beli. Tapi contoh, ada seseorang dia contohnya punya sawah pinggir jalan lagi. Kemudian ada seseorang datang ke si pemilik sawah, ngomong begini, Pak, ini sawah dijual aja ya. Saya yang beli, Pak. Kata si pemilik sawah, jangan Pak, saya tidak jual. Saya cuma punya sawah segini-segininya. Ini alhamdulillah penghasilnya cukup untuk sekedar makan. Kemudian orang yang mau beli ngomong, Bapak nggak boleh jual beli itu, diperbolehkan dalam agama. Kenapa Bapak melarang jual beli? Apa mau begitu? Nah, ini namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Beliau yang punya hak atas sawah tersebut, atas tanah tersebut, tidak mau jual beli, bukan mengharamkan jual beli. Beda perkaranya. Ya. Tidak mau, itu pilihan. Karena kan hukumnya boleh, tidak wajib. Kalau kita bisa jawab sih enak, kan jual beli juga hukumnya tidak wajib. Kenapa Anda mewajibkan? Kan kena itu. Awas ya, jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini urusan keyakinan orang yang mengharamkan sesuatu yang halal seperti jual beli. Dia meyakini jual beli itu haram. Dia meyakini, bukan memilih dia mau jual atau dia mau beli, bukan. Dia mau jual atau tidak, bukan begitu. Tapi dia meyakini dalam hatinya jual beli tidak diperkenankan sama sekali. Padahal syariat memperkenankan. Jadi dia ini mengingkari syariat.
Dan sebetulnya ujungnya ke sini karena dia mengingkari syariat, dia mengingkari agama. Ingat, mengingkari sebagian agama sama dengan mengingkari seluruh agama. Karena perkara inilah dia keluar dari Islam, bukan karena dia tidak mau jual beli. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Wan nikah atau nikah. Nah, ini. Orang mengharamkan nikah. Ada orang mengharamkan nikah padahal nikah itu perkara yang sudah sangat jelas dalam syariat, hukumnya adalah boleh. Nikah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah boleh. Bukan sunnah Ustaz, hukum asalnya bukan, hukumnya mubah. Lah bukannya an-nikahu sunnati, itu an-nikahu sunnati, nikah itu jalanku. Bukan sunnah, artinya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, bukan itu. Hukum asalnya nikah dalam mazhab kita adalah boleh. Disepakati kebolehannya, disepakati. Tidak ada khilaf dalam hal ini, nikah adalah boleh dan itu jalannya para nabi. Sudah, petunjuknya para nabi. Kapan jadi sunnah? Kapan jadi sunnah dengan 2 syarat. Jadi kalau kita rinci lagi, nikah itu nanti hukumnya juga ada 5 nanti. Hukum asalnya mubah. Kadang nikah itu wajib loh bagi seseorang, bukan hukum asal. Nah, kalau hukum asal itu menghukumi asal perkara. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan keadaan tertentu, dengan orang tertentu, bisa berubah hukumnya, jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Sama jual beli dan seterusnya, sama. Terus bagaimana contoh nikah yang haram itu Ustaz, bagaimana? Haram nikah bagi seseorang yang tujuan nikahnya ingin menyakiti pasangan, contohnya. Dia nikah tujuannya pokoknya kalau sudah sah jadi istri saya, sah jadi suami saya akan sakiti dia. Nikahnya haram, balas dendam. Contohnya. Kadang nikah hukumnya wajib kalau sudah dikaitkan dengan orang tertentu, keadaan tertentu. Bagaimana contohnya? Ada pemuda sudah kebelet nikah. Kalau enggak nikah takut terjerumus dalam zina. Takut dia terjerumus dalam zina, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Saat itu wajib. Ada kadang-kala hukumnya sunnah. Kapan itu? Ketika dia satu siap atau butuh kepada nikah secara batin, sudah ada kesiapan, memang butuh kepada nikah. Yang kedua, punya kesiapan untuk menafkahi, baik itu ada harta ataupun itu siap untuk bekerja, contohnya. Yang jelas itu saat itu sunnah baginya untuk menikah. Makruh kalau salah satu syarat dari 2 tadi, syarat sunnah yang 2 tadi salah satunya hilang, maka hukumnya makruh. Lihat, ini yang kita bicarakan adalah hukum asal. Hukum asal. Yang jelas begini, yang namanya jual beli, namanya nikah, itu adalah perkara, termasuk perkara-perkara yang disepakati kebolehannya di dalam syariat. Maka siapapun yang mengharamkan perkara seperti ini, seperti jual beli, seperti nikah, dia meyakini keharamannya padahal dia tahu dalam syariat itu diperbolehkan, dan dia tahu dengan gamblang jelas, maka saat itu dia keluar daripada Islam, karena sama dengan mengingkari agama. Yang mengingkari agama berarti keluar dari agama. Keluar dari agama namanya murtad. Keluar dari agama Islam namanya murtad. Baik. Au man nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik,
Atau orang yang menafikan kewajiban perkara yang disepakati secara konsensus, yang diketahui, kadzalik kembali kepada ma'lum minad din bid darurah mimma la yakhfa alaih. Sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Kas salawatil khams aw sajdatin minha waz zakati was shaumi wal hajji wal wudu. Hukum salat 5 waktu apa? Wajib. Sujud di dalam salat hukumnya juga sama, wajib. Zakat hukumnya apa? Wajib. Ini secara umum dulu. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Haji wajib, tentu dengan syarat-syaratnya, semua dengan syaratnya, semua dengan syaratnya. Ini hukum asal, menyoroti satu perkara asal. Ketika syaratnya sempurna tentunya. Wudu adalah wajib. Ada orang, wal'iyadzubillah, orang ini menafikan kewajiban yang tadi. Mengatakan sholat 5 waktu enggak wajib. Mengatakan sujud dalam sholat itu enggak wajib. Kenapa harus sujud? Udah enggak usah sujud-sujud. Nah, innalillah. Mengatakan zakat enggak wajib. Puasa Ramadan tidak wajib. Haji bagi yang mampu dengan syaratnya tidak wajib. Wudu. Ini orang yang begini bagaimana? Ini termasuk orang yang menafikan kewajiban atau hukum wajib perkara yang disepakati kewajibannya. Berarti dia telah keluar daripada Islam. Walayatubillah, keluar nggak disadari. Ada orang tidak sholat 5 waktu, hukumnya apa? Keluar dari Islam atau tidak? Ada orang tidak sholat 5 waktu, keluar dari Islam atau tidak? Dirinci. Jika dia tidak sholat 5 waktu karena dia meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, atau dalam bahasa lain dia menafikan kewajiban sholat 5 waktu, maka keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya dia nggak sholat 5 waktu, tapi dia menyadari, meyakini bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib, cuman dia sholat karena memang kalah oleh hawa, dia tidak sholat karena memang dia kalah oleh hawa nafsunya saat itu, maka hukumnya apa? Dia hanya dapat dosa saja, hanya dapat dosa, tidak sampai derajat kufur, murtad, keluar dari Islam. Baik ya. Begitu pula tidak zakat, orang tidak zakat bukan berarti kufur, tidak. Yang kufur itu kalau mengingkari kewajiban zakat. Orang tidak puasa Ramadan, jangan sampai kalian melihat ada orang di jalan-jalan, Masya Allah bulan Ramadan action, dengan tanpa malu sama sekali buka puasa, ngerokok begini. Susah. Orang ngerokok kan gitu. Coba sudah di samping jalan gimana coba? Bulan Ramadan di jalan terang-terangan, na'udzubillahi min dzalik, ngerokok. Susah. Orang ngerokok kan gitu. Susah. Berarti kena. Ini gimana ini orang kayak begini ini? Apa dia kafir? Tidak. Dia tidak kafir selama dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Dia mengakui. Hanya dia tidak mampu melakukannya karena kalah oleh syaitan, kalah oleh hawa nafsunya. Ya. Ada orang kaya nggak haji, orang muslim kaya raya, masya Allah, nggak haji. Oh, kalau bab ini lebih harus hati-hati lagi nak, karena haji dalam mazhab kita itu tidak wajib ala faur, tidak wajib langsung seketika dia kaya, nggak wajib langsung berangkat haji. Tapi wujubnya ala tarakhi, wujubnya itu wujub yang tidak langsung, jadi bisa ditunda nanti. Cuman yang berbahaya kalau seandainya sampai wafat nanti dia belum haji padahal dia sudah mampu, nanti masuk dalam kategori dia akan dapat dosa meninggalkan satu kewajiban yaitu haji di tahun terakhir dia meninggal. Ada alasannya tentunya. Baik.
Yang jelas orang tidak haji, orang kaya, masya Allah, orang kaya raya, hartanya dia muslim, dia tidak haji, jangan sembrono, jangan langsung menghukumi kafir, jangan. Oh ini salah, jangan. Ya. Selama dia meyakini bahwasanya haji itu sebetulnya sudah wajib bagi dirinya, tapi dia memang belum mau untuk melakukan itu. Karena mungkin nantilah pada tahun sekian, kan begitu. Nantilah pada tahun sekian. Bisa jadi, ya. Dalam bab ini harus, yang kufur itu adalah, kekufuran itu muncul dari mengingkari sesuatu yang wajib hukumnya, diingkari, dinafikan. Kemudian wudu itu hukumnya wajib dalam syariat. Orang yang pengen sholat, maka wajib baginya harus wudu. Ini ada orang mau sholat, nggak usah wudu itu nggak wajib. Hati-hati nih, orang yang begini yang kena nih. Dia meyakini bahwasanya wudu itu hukumnya tidak wajib. Padahal dia tahu dengan jelas gamblang dalam syariat Islam namanya wudu itu adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar bagi orang yang ingin melakukan ibadah sholat contohnya. Maka kalau dia melakukan itu, hukumnya adalah keluar dari Islam. Makanya ini masuk dalam perkara i'tiqadat, masalah keyakinan, ya, bukan perbuatan atau perkataan. Baik, ini wudu. Dan juga perkara-perkara lain yang disepakati kewajibannya, Jadi perkara yang wajib kemudian diingkari kewajibannya, ini bahaya. Makanya siapapun yang mendengar suara ini, jika Anda belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam syariat yang sudah Anda ketahui, Anda yakini, pengetahuan Anda jelas dan gamblang tentang perkara wajib tersebut, Anda kok belum bisa melakukan itu, jangan mengingkari kewajibannya. Jangan mengingkari kewajibannya, akui saja Anda lemah, kalah oleh syaitan dan hawa nafsu. Dan segeralah bertobat, Allah membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Karena yang mengingkari artinya mengingkari perkara yang wajib dalam agama yang sudah jelas-jelas kewajibannya, disepakati secara ijma atau konsensus dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka hukumnya saat itu dia keluar daripada Islam, wal a'yadu billah, wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam pembahasan babus sidq, kejujuran, ketulusan ada di sini. Qala al-musannif al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada alaina min barakati amin ila an qal al-thani, hadis yang kedua. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, dari Abi Muhammad. Ini kunyahnya Abu Muhammad, namanya Al-Hasan, putra dari Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali putra dari Abi Talib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa meridai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali.
Qal, Sayyidina Hasan berkata, baik. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu, aku telah menghafal, mengingat. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu da'ma yaribuk au yuribuk ila ma la yaribuk au yuribuk. Jadi boleh dibaca yaribuk, boleh dibaca yuribuk. Raba dengan araba, araba yuribu, raba yaribu. Nah, ini boleh dibaca da'ma yaribuk atau da'ma yuribuk ila ma la yaribuk atau ila ma la yuribuk, boleh. Fa inna sidqa, ini ada kesalahan cetak di sini. Sini dikatakan fa inna sidqi. Lihat di kitab-kitab kalian. Ini ada kesalahan cetak. Fa inna sidqa, fa inna sidqa. Ini kan isim inna harus mansub. Tuma'ninatun, karena yang namanya ketulusan itu tuma'nina, itu akan menghantarkan kepada ketenangan di dalam hati. Wal kadhiba ribatun, yang namanya dusta, ketidaktulusan itu riba, akan menghantarkan kepada keraguan-raguan di dalam hati. Rawahu Tirmidzi, ini bisa dibaca beberapa wajah, cuman yang masyhur adalah Tirmidzi. Boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Turmudzi, ya. Wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Sudah pernah kami jelaskan untuk hasan sahih, sebuah istilah yang digunakan oleh Imam Tirmidzi. Paling tidak ada dua makna yang masyhur ketika beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Makna yang pertama, ada dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur hasan, jalur yang kedua adalah jalur yang sahih, sehingga dikatakan hasanun sahih. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas lebih dahulu biografinya Imam Hasan bin Ali. Imam Hasan bin Ali ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik. Sayyidina Hasan ini beliau dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Di pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Lahirlah seorang putra mulia, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Dan yang mengadzani di telinga beliau ketika beliau lahir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang memberikan julukan kunyah, kita sudah jelaskan berulang-ulang kali. Julukan kunyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberikan julukan Sayyidina Hasan dengan Abu Muhammad. Ini Rasulullah yang ngasih. Makanya urusan kunyah itu enggak ditunggu sampai beristri, sampai punya anak, tidak. Imam Nawawi mengatakan urusan kunyah itu dari awal, dari semenjak sebelum menikah pun sudah sunnah. Sudah sunnah. Ya.
Jadi Abu Fulan itu sudah sunnah. Walaupun kadang ya nama Abu ini di Indonesia agak repot memang. Tapi tetap hukumnya sunnah adalah sunnah. Ya. Tidak harus nunggu punya anak, tidak harus nunggu sampai menikah. Baik, julukan beliau adalah Abu Muhammad, yang memberikan julukan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ini sempat suatu ketika dinaikkan oleh Rasulullah ke pungguknya beliau. Kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah berkata seperti ini, hadisnya sahih. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Jadi di antara para sahabat yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW agar dicintai oleh Allah adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Doanya Nabi itu dikabul. Karena doanya Rasulullah seperti ini, otomatis Sayyidina Hasan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Hasan bin Ali. Ini Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau Allah mencintai beliau, Rasulullah mencintai beliau, maka jelas otomatis wajib bagi kita mencintai beliau, Sayyidina Hasan bin Ali. Dan Sayyidina Hasan bin Ali punya keistimewaan apa di antaranya? Dari sisi rupa, wajahnya itu paling mirip dengan Rasulullah. Sayyidina Hasan memang putranya Sayyidina Ali, dan berbeda Sayyidina Ali dengan Rasulullah dari sisi wajah, dari sisi rupa. Tapi Sayyidina Hasan ini rupanya menyerupai Rasulullah SAW, tidak menyerupai ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Abu Bakar suatu ketika berjalan, kemudian ketika berjalan begitu melewati Sayyidina Hasan bin Ali, sambil digendong atau bagaimana, wallah Sayyidina Hasan ini mirip dengan Rasulullah, tidak mirip dengan Ali. Sayyidina Ali-nya ada di situ dan hanya tersenyum saja. Kesaksian bahwasanya memang beliau mirip dengan Rasulullah itu kesaksian yang disaksikan oleh para sahabat, diberikan oleh para sahabat. Ini Sayyidina Hasan. Ini Sayyidina Hasan. Bahkan dikatakan Sayyidina Hasan dengan adiknya tercinta Sayyidina Husain itu mengambil bagiannya masing-masing dari Rasulullah dari sisi kemiripan. Dari pertengahan ke atas wajah, pertengahan badannya, yang ngambil mirip dengan Rasulullah Sayyidina Hasan. Dari pertengahan ke bawah yang mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidina Husain. Subhanallah, Sayyidina Husain. Ingat, Sayyidina Hasan bin Ali ini adalah orang yang dimintakan oleh Rasulullah agar Allah mencintai beliau. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Kemudian pernah dalam suatu ketika Sayyidina Hasan ini, ketika Rasulullah dalam mimbar, di atas mimbar, Sayyidina Hasan ini menghadap ke Rasulullah sesaat, menghadap ke para sahabat yang lain sesaat begitu, namanya anak-anak waktu itu. Kata Rasulullah mengatakan, inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, tuan. Wala'allallaha an yusliha bihi bainal fi'atainil 'azimataini minal muslimin. Niscaya Allah nanti akan mengislahkan, mengakurkan, mendamaikan sebab beliau antara dua pihak yang bertikai saat itu dari kalangan kaum muslimin. Lihat bagaimana mukjizatnya Rasulullah. Dan betul itu terjadi. Sayyidina Hasan ini adalah juru damai yang luar biasa, mencegah terjadinya peperangan yang sangat dahsyat antara dua kelompok kaum muslimin.
Ceritanya beliau ketika wafatnya ayahanda beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, beliau ini dibaiat oleh kaum muslimin saat itu untuk menggantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman pun tidak lama, beliau hanya sesaat mengemban amanah itu, kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Kalau tidak sampai diserahkan, akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara dua kalangan kaum muslimin. Beliau rela turun dari jabatannya demi mencegah terjadinya pertumpahan darah. Itu hebat, nak. Beda dengan, mohon maaf, pemimpin-pemimpin modern di zaman kita ini. Biarpun terjadi pertumpahan darah karenanya, biarlah. Yang penting naik jabatan di level manapun itu. Tapi Sayyidina Hasan bin Ali tidak rela ada pertumpahan darah sedikit pun yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sehingga beliau turun dari jabatannya, menyerahkan jabatannya. Selain itu faktornya juga adalah karena isyarahnya Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan al-khilafatu ba'di 30 aman. Kekhilafahan setelahku adalah 30 tahun. Karena Sayyidina Hasan tahu bahwasanya kekhilafahan itu 30 tahun dan di masa beliau itu hanya tersisa beberapa bulan untuk genap 30 tahun, maka beliau hanya menjabat beberapa bulan ini kemudian menyerahkan karena tidak mau. Ini hebatnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini punya keluar biasaan dalam sikap, terkenal dengan askhia al-kurama, orang yang dermawannya sangat dermawan. Pernah ada suatu ketika ada seorang hamba Allah, ada seorang muslim ini berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba butuh 1000 dinar, ya Allah, hamba, atau 1000 dirham, hamba butuh, ya Allah berikanlah kepada hamba. Sayyidina Hasan mendengar ini perkataan ini. Apa yang dilakukan Sayyidina Hasan? Pulang ke rumahnya, mengambil uang sejumlah yang diinginkan oleh hamba tadi yang sedang berdoa kepada Allah. Selesai berdoa dikasihkan, nih 1000-nya. Oh. Lihat, nak, bagaimana Sayyidina Hasan bin Ali terkenal dengan sakhoknya, kedermawanan yang sangat luar biasa. Beliau punya 15 putra dan 8 putri. Kalau tidak salah 15 putra dan 8 putri. Kemudian sebutan Sayyid yang disebutkan dalam hadis tadi itu menurun terus-menerus sampai ke keturunan beliau. Keturunan beliau itu sebutannya Sayyid. Walaupun sah saja kalau mau disebut Habib, tapi lebih dipanggil Sayyid. Contoh As-Sayyid Muhammad bin Alawil Maliki Al-Hasani. Beliau adalah Sayyid, berarti keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau Habib rata-rata atau Syarif rata-rata itu adalah keturunan Sayyidina Husain bin Ali. Al-Habib Abdullah Baharun, Al-Habib Umar bin Hafid, guru-guru kita Habib Salim Syatiri, ini rata-rata Habib. Ini berarti keturunan Sayyidina Husain ibn Ali, bukan keturunan Sayyidina Hasan. Ya, ini istilah saja, yang jelas sama-sama dzurriyyah, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada yang menyedihkan dari kisah hidup beliau. Sayyidina Hasan bin Ali ini wafat disebabkan karena diracun. Wafat disebabkan karena diracun. Karena usia beliau diperdebatkan. Berapa sih usia beliau? Ada yang mengatakan 40 tahunan saja, ada yang mengatakan lebih dari itu. Yang jelas tidak sampai sepuh, tidak. Beliau wafat dalam keadaan diracun. Diduga kuat yang meracuni beliau adalah pengkhianat musuh dalam selimut, salah satu istrinya beliau.
Bahkan diracunnya bukan sekali dua kali, puluhan kali. Puluhan kali. Ya Rabb, itu Sayyidina Hasan bin Ali. Baik, kita masuk dalam pembahasan hadisnya. Masih banyak cerita-cerita indah tentang beliau. Cuma ini sekelumit saja tentang Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau berkata dari Rasulullah SAW, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu, yang yakin. Ini pembahasan tentang kewiraian, kewaraan, wara. Ini pembahasan tentang segala sesuatu yang kita ucapkan atau kita perbuat dengan anggota badan kita, hendaknya yang kita lakukan tersebut sudah kita ketahui bahwa hukumnya adalah halal, boleh dengan yakin, tidak boleh ragu, tidak boleh ada syubhat di dalamnya. Ini urusannya ini. Karena perkara itu ada 3 hukum. Ada halal, sudah jelas kehalalan itu jelas. Ada haram dan keharaman jelas. Ada di tengah-tengah antara halal dengan haram, yaitu syubhat. Ini adalah kaidah yang sangat agung yang menjelaskan, yang memberikan gambaran atau memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita agar memilih yang jelas-jelas dan meninggalkan yang samar-samar. Yang jelas ambil, jelas kehalalannya ambil, jelas kebolehannya ambil. Tapi kalau sudah kita ragu, lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Tentunya para ulama mengatakan ini perintah adalah perintah sunnah, artinya tinggalkan yang membuat kita ragu-ragu. Kalau haram, semua keharaman hukumnya wajib untuk ditinggalkan tanpa terkecuali, titik. Tapi kalau sudah perkara syubhat, dianjurkan dengan sangat agar kita tinggalkan. Jangan sampai ada perkara syubhat tapi tetap masih kita tempuh. Walaupun juga pendapat yang kuat dalam hal ini perkara syubhat bukan yang haram. Bukan yang haram. Di antara dalilnya adalah karena keharaman itu jelas dan syubhat itu adalah bagian lain, bukan termasuk daripada keharaman. Sehingga di sini dianjurkan bagi orang yang ragu-ragu untuk melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu tentang kehalalan sesuatu, ragu kok dalam hatinya ada tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, tinggalkan, itu anjuran yang kuat. Tinggalkan. Dan ingat kaidahnya, seorang muslim itu dituntut untuk tahu hukum melakukan sesuatu sebelum dia melakukan sesuatu tersebut. Apa hukumnya jual beli contohnya? Sebelum jual beli dia harus tahu dulu hukumnya. Gak boleh main tabrak saja begitu, gak boleh. Halal, jalankan. Haram, wajib tinggalkan. Tapi ini syubhat, ada yang halal, ada yang haram. Lebih baik tinggalkan, itu kaidahnya. Ini kaidah urusan kewiraian, wara. Wara itu apa sih? Tarku ma la ba'sa bihi makhafatul wuqu' fi ma bihi ba'sun. Meninggalkan perkara yang sebetulnya perkara tersebut bukan perkara yang haram, tapi ditinggalkan khawatir akan mengantarkan kepada keharaman, itu wara. Itu wirai luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan la yablughul 'abdu darajatal muttaqin, dalam riwayat an yakuna
minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafatal wuqu' fi ma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan pernah sampai ke derajat takwa yang sesungguhnya sehingga hamba tersebut meninggalkan perkara yang hukumnya adalah tidak haram memang, la ba'sa bihi. Jadi halal thayyib juga tidak, artinya silahkan banget juga tidak. Tapi ini sebetulnya kalaupun dilakukan ya tidak haram. Dia tinggalkan kenapa? Khawatir akan menjerumuskan dia kepada sesuatu yang haram. Pada sesuatu yang haram. Ini syubhat ini. Baik. Dan jangan sampai juga di antara kita ada yang menggunakan berarti nanti di sini. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Karena yang namanya kejujuran, ketulusan, kebenaran dalam riwayat lain fa innal khaira. Sesungguhnya kebaikan itu tuma'ninah wa syarra ribah. Dan namanya keburukan itu kejelekan, ketidakbaikan itu akan menimbulkan kegelisahan. Akan menimbulkan kegelisahan. Jadi ciri bahwasanya itu benar, ciri bahwasanya itu halal, halal benar-benar, maka akan tenang hati. Tapi kalau ada keraguan-raguan, berarti ada sesuatu di situ. Ada kegelisahan, berarti ada sesuatu di situ. Ada ketidaknyamanan, berarti ada sesuatu di situ. Dan itu syubhat, hati-hati. Walaupun untuk orang awam seperti kita ini, kalau ingin tahu hukum melakukan sesuatu perbuatan tertentu, itu bukan yuk cobalah. Kan ada Sayyidina Abu Hurairah, itu Imam Abu Hurairah mengatakan masih berkaitan dengan riwayat ini atau serupa dengan riwayat ini, bagaimana mengetahui kebenaran dan tidak benar, bagaimana mengetahui yang syubhat dan bukan syubhat. Kata Imam Abu Hurairah, letakkan tanganmu di dadamu begini, tanyakan kepada hatimu. Jika hatimu tenang, tentram, maka itu berarti boleh. Jika tidak, maka jangan lakukan. Apakah ini berlaku untuk semua orang? Tidak. Tidak. Karena Imam Abu Hurairah mengatakan orang yang bertakwa itu man yaqif 'inda syubhat. Orang yang ketika ada syubhat, stop, berhenti, tinggalkan. Imam Abu Hurairah. Apakah perkataan beliau ini berlaku untuk semua orang? Bagaimana caranya? Hukumnya apa ya? Coba letakkan tangan saya di hati, di dada saya, kemudian tanyakan. Oh boleh. Oh kata, orang yang rusak hatinya, orang yang biasa melanggar syariat, tidak berlaku yang seperti ini. Untuk orang awam seperti kita, kalau pengen tahu hukum berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau hukum suatu perbuatan, bukan dengan cara itu. Caranya bagaimana? Caranya kembali ke ahli ilmu. Ini hanya ciri, bukan cara. Perhatikan. Jika kita menginginkan mengetahui satu hukum dan kita tidak mengetahuinya memang, maka caranya bagaimana? Model kita ini bertanya kepada ahli ilmu yang tahu hukumnya. Itu kan ada orang disogok, ada orang disogok, dibayar gitu, disuap. Pas nilainya kecil, haram. Oh boleh. Giliran sekoper, mikir-mikir dulu sebentar. Coba saya mau tanya hati saya. Masya Allah. Wahai hati, boleh nggak diambil? Nafsunya yang jawab, boleh diambil sama dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan begitu caranya. Cara bagi kita untuk mengetahui satu hukum adalah dengan cara tanya kepada ahli ilmu. Ini ciri orang-orang yang bertakwa yang memang hatinya bersih itu biasanya kalau dihadapkan dengan satu perkara yang itu adalah perkara yang haram, hatinya nggak bakal tenang. Masya Allah, nggak tenang. Ini orang-orang tertentu. Ini ciri saja.
saja. Perhatikan ya, ini tidak berlaku bagi orang yang rusak hatinya, yang biasa melanggar syariat, gampang berbuat keharaman, sulit untuk berbuat taat kepada Allah. Ini nggak berlaku sama sekali. Atau orang yang setengah-setengah, nggak berlaku. Karena semua ada jalurnya. Ini ciri bukan cara ya. Ciri-cirinya itu. Kebaikan, coba gini aja coba. Bener kalau kalian gini, nah. Kalian berbuat kebaikan, contoh sholat, ada ketenangan dalam hati, ada kan? Kalau belum sholat gelisah, kayak dikejar-kejar maling atau apa gitu, gelisah. Kalian berdusta saja, bohong, itu kalau yang normal hatinya nggak bakal bisa tidur itu berbohong. Aduh saya bohong, astagfirullah, lebih baik saya akuin. Nah itu. Ketika jujur, indah, tentram, adem semuanya kan gitu. Nah. Ya. Kebaikan itu akan mewariskan ketenangan dalam hati. Ketulusan itu akan mewariskan ketentraman dalam hati. Lihat. Tapi sebaliknya, keburukan, kedustaan, kebohongan, kepalsuan itu akan menimbulkan kegelisahan dalam hati. Jadi makanya memang salah satu langkah untuk hidup tenang, tentram, adem ayem, caranya bagaimana? Jadilah orang baik. Orang baik itu enak, hidupnya adem. Bahasa lainnya, bahasa kita, jadilah orang soleh. Jadi orang soleh. Kalau soleh, adem ayem hidupmu sudah. Nah, kalau ada lembaga pendidikan yang memberikan perkara yang terbaik untuk anak didiknya, itu adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren mengajari santri-santri yang belajar di dalamnya agar jadi anak-anak yang soleh. Kalau sudah soleh, nak, jadi orang baik, profesimu apapun nggak berpengaruh. Mau jadi petani, jadilah petani yang soleh, yang baik, dicintai sama yang lain. Bukan petani yang geser-geser patok, geser-geser wates, galengan orang lain di pematang sawah sana. Tadinya lebarnya 2 meter bisa jadi 20 cm, karena setiap 1 tahun 2 musim atau 3 musim diambil 20 cm. Yang kayak gini mah tempatnya di mana? Neraka jahanam. Perhatikan. Tapi jadi orang soleh, jadi petani, masya Allah. Haram 1 senti pun tanah orang lain diambil oleh kita, haram. Mau lewat tanah orang lain izin dulu, Pak, boleh nggak? Allah indah. Kemudian air, karena memang air itu sifatnya berjamaah, kita bersama-sama, nggak maruk, nggak tamak sendirian saja dipegang, tidak. Dia diambil sendirian, dibagi sama yang lain. Bahkan kalau sudah cukup, tutup tanahnya, kasih ke yang lain. Indah. Ada yang perlu dibantu. Ini orang soleh. Jadi apapun orang soleh itu indah, adem hidupnya. Kalau enggak, jadi buka, coba kebalikannya. Orang enggak soleh. Jadi petani suka geser-geser patok, geser-geser wates. Tahu ngelian geser wates? Galengan, tahu galengan? Nah itu dicangkulin dikit-dikit itu punya orang habis nanti. Innalillah. Padahal mengerikan sekali azab dan iqabnya yaumul qiyamah. Nah, hati-hati. Insyaallah. Ya. Oh, jadi pedagang. Coba yang nggak baik dulu. Perbandingan dengan yang nggak baik bagaimana? Kelakuannya seperti itu. Sama yang punya sawahnya dibenci, sama yang lain dibenci, nggak enak, nggak tentram, dan seterusnya. Kita akan lanjutkan dulu. Mungkin tanya jawab kita tiadakan nanti. Jadi orang soleh itu, nah. Jadi pedagang, coba. Jadi pedagang yang soleh, masya Allah, jujur betul-betul. Pak, berapa harganya? Ini harganya 20.000, nggak bisa kurang ta. Kalau yang jujur, lihat, Pak, jujur saya belinya 19.000, saya jual 1.000 untuk keuntungannya, untuk sekedar nafkah lah, Pak.
Yang jujur kan enak. Kejujuran itu membawa berkah. Ingat kaidahnya. Nah, kejujuran itu adalah kebaikan, dan kebaikan akan menarik dan mengundang kebaikan yang lainnya. Begitu kebalikannya, dusta itu adalah keburukan, maka keburukan akan mengundang keburukan yang lainnya. Maka indah jadi orang baik ketika berbuat baik, maka siap-siap kebaikan yang lainnya dibuka oleh Allah. Orang yang berbuat buruk nggak buru-buru tobat, keburukan yang lainnya pintunya dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah pedagang-pedagang yang baik, petani-petani yang baik. Jadi apa? Wira swasta yang baik. Apapun profesi kalian, kalau kalian orang soleh, enak, tentram, adem hidupnya, sudah. Kebaikan itu akan mewariskan ketentraman dalam hati. Kok kalau gelisah terus, curigai, jangan-jangan kalian tidak baik. Dan baik itu dua ya, ada sama Allah, ada sama makhluk Allah. Bagi seorang muslim wajib dikumpulkan dua-duanya, baik sama Allah, taat terhadap perintah Allah, tinggalkan semua larangan-larangan Allah, adem hidup kalian. Tapi kalau hanya sama Allah saja, sama hamba-hamba Allah yang Allah sayangi, kok kita nggak baik, tetap akan gelisah hidupnya. Ya Rabb. Hanya ada seorang, lihat bandingan antara seorang raja dengan seorang pengembara. Pengembara ini mengatakan ma'un wa khubzun wa dhillun hadza ni'amul ajallu. Menyenandungkan syair ini dalam keadaan punya pakaian sederhana cumpang-camping, cuman punya air dan punya roti kering, kemudian sedang berteduh di bawah pepohonan yang rindang. Beliau mengatakan air yang sedikit ini, roti kering yang ini, naungan pohon yang ini adalah nikmat yang sangat agung. Masya Allah, orang soleh begini. Nah, dikasih sedikit tuh ngerasa nikmat yang sangat agung karena wajib bersyukur. Ini ada sang raja, terheran-heran mendengar senandungan syair orang ini. Kemudian dihampiri oleh sang raja, hai fulan, apakah benar yang barusan engkau katakan tadi? Iya. Kok bisa seperti itu? Kamu fakir, kamu ini nggak punya apa-apa, kok bisa mengatakan nikmat yang sangat agung? Apa katanya? Wahai raja, sekarang saya mau tanya, kalau seandainya engkau makan kemudian keselak, nyangkut di tenggorokan, engkau mencari air kemanapun gak ketemu kecuali air yang ada di tanganku ini, engkau kesakitan, makananmu itu gak bisa masuk ke dalam kecuali dengan air ini, apa yang akan kau lakukan? Ya saya akan minta air itu, saya akan tukar dengan apapun itu. Kata sang pengembara ini mengatakan, bagaimana kalau seandainya setengah kerajaanmu ditukar dengan air ini, kamu mau berikan atau tidak? Ya daripada kesakitan dan mati, ya lebih baik diberikan. Nah berarti dengan air ini separuh kerajaanmu sudah hilang. Kaget sang raja. Allah. Kaget sang raja. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau seandainya kamu kelaparan, gak ada yang namanya makanan, gak ada di dunia ini kecuali roti yang ada di tangan, roti kering ini. Kemudian aku memohon kepadamu, aku meminta, mensyaratkan kepadamu, aku akan berikan roti ini dengan separuh kerajaanmu yang tersisa. Lebih baik mempertahankan kerajaanmu tanpa ada makanan sedikit pun, atau dalam keadaan lapar yang sangat, atau lebih baik mendapatkan roti ini dan kehilangan kerajaan. Apa kata sang raja? Ya lebih baik kerajaan saya dilepas daripada harus sakit menahan lapar yang begitu sangat. Tidak sadar, apa kata pengembara? Berarti nilai kerajaanmu kalah oleh kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. Masih ada sisa apa? Indahnya naungan ini. Kerajaanmu gak ada apa-apanya. Orang soleh itu gitu, orang soleh itu nak
urusan dengan Gusti Allah, dengan kenikmatan yang Allah berikan, selalu bersyukur. Indah. Jadi apapun itu enak. Dikasih air, alhamdulillah. Dikasih makan apa adanya, alhamdulillah. Nggak ada ngeluh. Rasulullah tidak ada ceritanya pernah mencaci maki makanan, nggak ada. Suka dimakan, nggak suka tinggalkan, nggak usah ngomong, komen. Ini sudah sering dikasih makan ayam masih protes pengen ngasih makan pengen makan sama ikan bakar segala macam. La haula wala quwata illa billah. Jauh. Ingat nak ya, jadilah orang soleh. Jadi ulama itu bonus sunnah. Tapi jadi orang soleh hukumnya adalah wajib, tidak bisa ditawar. Profesi apapun yang akan kalian jalani nanti, menjadi orang soleh hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Syukur-syukur semuanya menjadi ulama. Ulama yang rabbaniyin, ulama yang selamat dari fitnah dunia. Ya, jadi gitu nah ya, ingat kalau pengen hidup tentram kuncinya apa? Jadi orang baik. Orang baik itu dalam bahasa Arabnya istilah kitanya apa? Orang soleh. Enak jadi apapun kalian adem. Baik sama Allah, baik kepada hamba-hamba Allah, adem kalian. Masya Allah. Wallah, rasakan ini. Jangan kalian kira bahwasanya orang yang banyak hartanya itu tentram hatinya, tidak. Buktinya orang banyak hartanya bentar-bentar pengennya jalan-jalan kemana. Kenapa? Refreshing, pusing kan gitu. Ambil pusingnya ini loh. Bentar-bentar kemana? Kenapa? Pusing. Lo kalian hebat, tiap hari di sini adem terus. Perhatikan, ingat kebahagiaan itu adanya di mana? Di hati, bukan di harta atau bukan di jabatan, bukan di yang lainnya. Jadilah orang soleh. Niscaya Allah akan berikan kepada kalian kebahagiaan. Sudah, ketentraman dalam hidup ini kunci. Udah, kunci di segala kunci. Dan untuk dapat kesolehan itu bukan di sekolah bonafat nggak ada. Kesolehan itu ada di mana? Ada di pondok pesantren yang tulus dalam mendidik santri-santrinya. Semuanya insya Allah Allah jadikan. Semoga Allah jadikan kalian semua anak yang soleh. Dan untuk anak-anak putrinya jadi anak yang solehah. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa tughliqu lana biha baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha radiyan fid dini wad dunya wal akhirah wa sallim taslima. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, Engkau menyaksikan kami saat ini ya Allah, maka pandang kami ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah, yang hadir di tempat ini ya Allah, menyaksikan acara ini ya Allah, mendengarkan acara ini ya Allah, pandang kami semua ya Allah dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Curahkan kepada kami kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana, pandang pula orang tua kami ya Allah, khususnya yang telah mendahului kami ya Allah. Pandang pula orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah yang belajar di tempat ini ya Allah, para pejuang-pejuang yang berjuang di tempat ini ya Allah, dan berjuang di dalam dakwah kekasih-Mu tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia ya Allah, apapun profesinya ya Allah, apapun tugasnya ya Allah, semua yang berkontribusi ya Allah, semua yang ikut dalam rombongan perjuangan kekasih-Mu tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wasallam ya Allah. Ya Allah, pandang mereka semua dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkah majlis ini ya Allah, dengan berkah pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ya Allah, dengan berkah kitab Sulamut Taufik dan pengarangnya Habib Allah bin Tahir ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan biarkan kami keluar dari majlis ini kecuali sudah Engkau ampuni ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari majlis ini kecuali sudah Engkau ampuni ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dosa dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, ampuni pula dosa orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang sedang dalam kesulitan, angkat segala macam kesulitannya dan mudahkan ya Allah. Gantikan dengan kemudahan ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, yang sempit rizki di antara kami lapangkan rizkinya dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Para wali-wali santri ya Allah, yang menitipkan anaknya di tempat ini ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka ya Allah, keberkahan rizki mereka, keberkahan rizki ya Allah untuk mereka, keberkahan hidup untuk mereka ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Yang punya hutang di antara kami ya Allah, yang punya hutang di antara kami ya Allah, yang punya hutang di antara kami, mudahkan baginya dalam membayar hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang saleh salihah penuh berkah ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami ya Allah para pejuang-pejuang kekasih-Mu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, kirim ke tempat ini ya Allah para pejuang-pejuang yang tulus ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ikutkan kami dalam rombongan mereka ya Allah, para pejuang-pejuang yang tulus ikhlas ahli surga-Mu ya Allah. Dan yang saat ini berjuang bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka keberkahan ya Allah. Berkah dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka, dalam usia mereka, dalam semua tingkah laku mereka, gerak-gerik mereka berkahi ya Allah. Jaga mereka semuanya dari melanggar syariat-Mu ya Allah, melanggar larangan-Mu ya Allah, melanggar peraturan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kufur akan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru ala ni'amik. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, saat malaikat Israel menunaikan tugasnya ya Allah, kami ingin ya Allah, saat itu ya Allah, detik-detik terakhir kami ada di dunia ini ya Allah, kami ingin ya Allah, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, yang tulus dari hati kami ya Allah, adalah kalimat yang agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Demikian mohon maaf Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para santri, para pemirsa dimanapun Anda berada,
Demikian majelis kita pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.